Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Humaira Abu Bakar. Saya dari kelas PTIKA 2018. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi yang akan saya bawakan, mata kuliah komunikasi data. Baiklah, saya akan langsung membuka PowerPoint-nya. Ini ada profil saya Dinda Humaira dengan link saya. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai digital transmission. Pada digital transmission terdapat the OSI model. OSI merupakan singkatan dari Open System Interconnection, adalah standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer. Standar itulah yang menyebabkan seluruh alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Dahulu, ketika OSI belum digunakan, perangkat komunikasi yang berasal dari vendor berbeda tidak dapat saling berkomunikasi. Alat komunikasi yang diciptakan oleh IBM tidak dapat berkomunikasi dengan vendor lain, sehingga bentuklah standar OSI. Standar OSI terdapat layers. Yang pertama ada physical layers. Ini adalah layer yang paling sederhana yang berkaitan dengan electrical dan optical, koneksi antar peralatan. Data binar dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan, sebagai contoh kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layer physical. Yang kedua ada di data link layer. Layer ini sedikit lebih cerdas dibandingkan dengan layer physical karena menyediakan transfer data yang lebih nyata. Sebagai penghubung antara media network dan layer protokol yang lebih high level, layer data link bertanggung jawab pada paket akhir dari data binary yang berasal dari level yang lebih tinggi ke paket discrete sebelum ke layer physical. Yang ketiga ada network layer. Tugas utama dari network layer adalah menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Seperti IP, Internet Protocol, umumnya digunakan tugas ini. Protokol lainnya seperti IPX, Internet Packet Exchange. Terus yang keempat ada transport layer. Layer transport adalah pusat dari model OSI. Layer ini menyediakan transfer reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. Dan yang kelima ada layer session. Layer session sesuai dengan namanya sering disalahartikan sebagai prosedur logon pada network dan berkaitan dengan keamanan. Layer ini menyediakan layanan kedua layer di atasnya, melakukan koordinasi komunikasi antara entity layer yang diwakilinya. Selanjutnya ada presentation layer. Layer presentation dari model OSI melakukan hanya suatu fungsi tunggal, yaitu translasi dari berbagai tipe pada sintaks sistem. Sebagai contoh, suatu koneksi antar PC dan mainframe membutuhkan konversi dari ABCDEC karakter encoding format ke ASCII, dan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Kompresi data dan enskripsi yang mungkin ditangani oleh layer ini. Terus yang terakhir ada application layer. Layer application adalah penghubung utama antara aplikasi yang berjalan pada satu komputer dan resource network yang membutuhkan akses padanya. Layer application adalah layer di mana user akan beroperasi padanya. Protokol seperti FTP, Telnet, SMTP, HTTP, POP3 berada pada layer application. Yang kedua di sini ada TCP/IP Protocol Suite. TCP/IP kepanjangan dari Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Jika diterjemahkan adalah protokol kendali transmisi atau protokol internet. Adalah gabungan dari protokol TCP dan IP sebagai sekelompok protokol yang mengatur komunikasi data dalam proses tukar-menukar dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet yang akan memastikan pengiriman data sampai ke alamat yang dituju. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol seperti namanya protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini karena protokol ini mampu bekerja dan diimplementasikan
pada lintas perangkat lunak software di berbagai sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack. Pada protokol lapisan utama TCP/IP dapat 4, yaitu pertama protokol lapisan aplikasi. Tugasnya yaitu bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada aplikasi terhadap layanan jaringan TCP/IP. Yang kedua, protokol lapisan antar host. Fungsinya yaitu berguna untuk membuat komunikasi menggunakan sesi koneksi yang bersifat connection oriented atau broadcast yang bersifat connectionless. Yang ketiga, ada protokol lapisan internetwork. Bertanggung jawab untuk melakukan pemetaan routing dan enkapsulasi paket-paket data jaringan menjadi paket-paket IP. Dan yang terakhir ada protokol lapisan antarmuka jaringan, yaitu tugasnya bertanggung jawab untuk meletakkan frame-frame jaringan di atas media jaringan yang digunakan. TCP/IP dapat bekerja dengan banyak teknologi transport, mulai dari teknologi transport dalam LAN, MAN, dan WAN. Seperti halnya dial-up modern yang berjalan di atas public switched telephone network, dan integrated service digital network, serta NC-Cross Stanford mode. Yang ketiga ada address. IP address adalah alamat yang diberikan ke jaringan dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP. IP address terdiri atas 32 bit angka biner yang dapat dituliskan sebagai 4 angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik seperti contohnya 192.16.10.1.1. Oleh karena protokol IP adalah protokol yang paling banyak dipakai untuk meneruskan routing informasi di dalam jaringan komputer satu dengan lain, maka kita harus benar-benar memahami IP address ini. IP address terdapat 2, yaitu pembagian kelas IP dan subnet mask. IP address kelas A merupakan IP address dengan jumlah yang sangat besar, sehingga biasanya digunakan untuk jaringan yang besar dengan jumlah host yang sangat banyak. Sebagai contoh, pada penggunaan IP address 113.46.5.6, 113 berfungsi sebagai network ID, sedangkan 46.5.6 berfungsi sebagai host ID-nya. Yang kedua, subnet mask. Nilai subnet mask berfungsi untuk memisahkan network ID dengan host ID. Subnet mask diperlukan oleh TCP/IP untuk menentukan apakah jaringan yang dimaksud adalah jaringan lokal atau non-lokal. Untuk jaringan non-lokal berarti TCP/IP harus mengirimkan paket data melalui sebuah router. Dengan demikian diperlukan address mask untuk menyaring IP address dan paket data yang keluar masuk jaringan tersebut. Kesimpulan dari PowerPoint ini yaitu pertama, transmisi digital adalah pengiriman informasi melalui media komunikasi fisik dalam bentuk sinyal digital. Sinyal analog halus didigitalkan sebelum dikirim. Informasi yang dipertukarkan antara perangkat melalui jaringan atau media lain diatur oleh aturan dan konversi yang dapat ditetapkan dalam spesifikasi protokol komunikasi. Sifat komunikasi, data aktual yang dipertukarkan, dan perilaku apapun yang bergantung pada keadaan ditentukan oleh spesifikasi ini. Dalam sistem komputasi digital, aturan dapat diekspresikan oleh algoritma dan struktur data. Protokol adalah untuk mengkomunikasikan algoritma atau bahasa pemrograman untuk komputasi. Baiklah, sekian dari yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kata kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.